Kartini saat ini boleh lebih berbahagia karena mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bisa mengecap pendidikan yang tinggi, dan bisa berkarir serta mengurus rumah tangga. Ketika Hari Kartini identik dengan bekerja atau dengan wanita karir, kalau untuk saya yang full time mom menurut saya tidak juga ya. Karena full time mom itu juga kita bekerja dari pagi sampai malam 7 kali 24 jam tanpa gaji, tanpa apapun, dan kita semua melakukannya hanya dengan kasih sayang, cinta, dan hanya untuk membuat anak kita dan keluarga kita menjadi lebih baik. Bunda, selamat pagi. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Bunda dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Senang sekali, nggak kerasa seminggu akhirnya kita ketemu lagi di Diary Bunda. Nah Bunda, hari ini sepertinya adalah hari yang sangat spesial. Karena kita sebagai seorang wanita pasti ingat bahwa hari ini adalah Hari Kartini. Semoga kita bisa sama-sama memaknai, bisa menjadi wanita yang selalu berprestasi, berkarya, dan bisa berdiri tegak sederajat dengan laki-laki. Tapi jangan lupa, tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Nah Bunda, bicara mengenai Kartini, kali ini saya punya banyak sekali bintang tamu yang merupakan sosok Kartini dalam era sekarang. Salah satunya adalah seorang wanita yang cantik, dia adalah sahabat saya. Dia tuh sibuk sekali Bunda, dia main sinetron iya, ikut seminar iya. Ketemuan saya rumpi-rumpi arisan masih sempat, ngurus suami 3 anak masih bisa. Tapi satu hal yang saya acungi jempol, bahwa sahabat saya yang satu ini Bunda, dia sangat konsisten sekali untuk berbagi ilmu parenting. Siapa dia ya? Kita lihat dulu, ini udah jam segini kok belum nongol ya? Mana ya? Ini dia, hai. Apa kabar? Baik. Duduk dong Bunda Mona, dari tadi udah ditungguin. Iya ya, habis tadi nganterin anak-anak main dulu. Oh di sebelah ya? Iya di sebelah. Nah Bunda, sekarang udah ada Bunda Mona Ratulio, ini adalah sahabat saya yang luar biasa. Masih sempet nemenin anak main ya kan? Cerita dulu dong sama Bunda di rumah. Apa nih? Punya apa aja nih? Ada website udah ada dong, Oh, iya, monaratulio.com. Iya. Terus Milis sudah ada dong? Milis ada. Oke. Jadi ini emang cita-cita dari dulu. Jadi awalnya dulu tuh memang ngerasa butuh ilmu karena anak banyak kan ya. Anak banyak terus semakin terutama Davina, semakin Davina besar gitu terus semakin juga aku kita merasa ada gap gitu hubungannya gitu. Karena kan dia semakin secara emosional semakin heboh, ibunya juga secara emosional semakin heboh gitu. Jadi latar belakangnya itu? Ngerasa butuh ilmu, terus sering akhirnya ketagihan ikut seminar, ya udah deh bikin sendiri aja kali ya, rame-rame aja. Namanya Milis Parenting. Pakai think, pikir ya? Pikir. Oke. Maksudnya orang tua yang berpikir, kita belajar bareng gitu, iya, mau gitu. belajar. Terus di sana kita ada psikolog juga, Toge Aprilianto, yang apa namanya kan kalau misalnya pernah ngalamin gitu, misalnya anak-anak malas belajar, aku bisa share, atau mungkin gimana ngadepin anak tantrum, aku bisa share. Oke. Mbak aku single parent nih, terus gimana ya anak-anakku gini. Waduh aku nggak pernah ngalamin. Oke. Jadi makanya ada psikolog di situ. Jadi untuk problem-problem yang lebih detail lagi atau mungkin yang aku nggak bisa share yang nggak pernah ngalamin, bisa konsultasi sama psikolog yang ada di Milis. Oke, pernah punya pengalaman nggak sih Bunda Mona untuk misalnya ada pengalaman yang nggak enak nih, ini kan Davina lagi masa puber contohnya gitu ya, terus tiba-tiba
Udah segitu hebatnya Bunda Mona Ratuliu untuk ngejelasin dari A sampai Z, tapi begitu sama anak sendiri gitu ya. Aduh gimana nih ya, Davina udah masuk fase ini harus gimana, pernah nggak? Sebenarnya justru aku tuh sebenarnya bukan expert, tapi sama-sama ibu yang punya anak dan punya kesulitan di rumah, terus ternyata setelah dapat ilmu ternyata banyak kemudahan juga yang bisa dijalani sama anak-anak di rumah, terus ngajak ibu-ibu yang lain, ayo yuk kita cari ilmu, jadi undang psikolog ini, undang dokter ini, ahli kesehatan ini gitu. Jadi aku di sini sebenarnya sama-sama ikut belajar gitu ya. Jadi kalau sama anak-anak pastinya banyak masih banyak belajar juga, karena beda anak beda karakter lagi. Jadi begitu Davina sekarang udah smooth, aku udah dulu sempat mengalami banyak banget ya aku juga salah trip sama Davina gitu. Cuma sekarang Davina udah jadi sahabat banget deh gitu. Terus ketemu Raka, karakternya beda lagi. Nah itu kepentok lagi, kejedot lagi dari awal lagi. Nah begitu ada Nala, dia sama sekali beda sama Raka dan Davina. Jadi emang kalau di anak satu mulus, begitu punya anak lagi belum tentu. Jadi mengalami beda-beda ya, hambatan yang beda-beda. Ini gitu ya. Aku dapat salah satu masukan berharga juga dari Ibu Eli Risman. Terakhir kita seminar sama beliau, dia bilang jadi ketika kita orang tua memasuki usia 40-an, itu kan udah mulai bermasalah dengan hormon ya, hormon-hormon yang bikin kita happy, itu biasanya udah mulai drop. Jadilah si orang tua sensitif. Si ayah sensi, si ibu sensi, ribut. Si anak remaja. Nah, anak remaja kan juga mengalami perubahan hormon yang meledak-ledak tuh. Nah, kalau misalnya orang tua sendiri nggak punya ilmu, bayangkan kondisi di rumah nanti akan jadi seperti apa, karena di situ udahlah dengan masalah yang ada, gap antar generasi, belum lagi masalah hormonal yang lagi heboh-hebohnya di fase itu gitu. Jadi ya untuk itulah memang orang tua sih perlu ilmu gitu. Benar. Masuk ke fase-fase kayak gitu. Nah, bicara tentang Hari Kartini nih, mimpi Bunda Mona ini tuh mau kemana? Jadi di antara semua yang berharga di hidup ini tuh keluarga bisa tersenyum bersama-sama sampai akhir nanti tuh itu butuh proses gitu. Jadi kalau dilihat simpel ya, kalau ada foto keluarga gitu ya, kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya senyum bareng-bareng gitu ya, kayaknya simpel, tapi menuju ke sana tuh proses yang panjang gitu, butuh ilmu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama memaknai Hari Kartini ini, tentunya bagaimana kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain, itu yang paling penting. Tapi bukan hanya Bunda Mona Ratuliu aja yang akan hadir di Diary Bunda, karena nanti saya punya tamu spesial juga yang merupakan salah seorang pejuang. Ya, jadi pengen tahu siapa? Nah, untuk Bunda jangan kemana-mana, tetap di sini di Diary Bunda. Itu kodratnya dan sesuatu yang emang harusnya dilakukan, diperjuangkan. Dulu kalau terima gaji itu dolar, kalau sekarang terima gajinya terima kasih Mbak, aku udah bisa menyusui.